sekarang dengan adanya ChatGPT itu sebenarnya dunia fashion ini terbantu atau jadi kayak orang-orang akhirnya lebih banyak yang merekayasa foto, merekayasa gaya dengan ChatGPT yang sampai akhirnya mengganggu pekerjaan fashion stylist? Apa ya? Selama ini sih kayaknya belum ada ngaruhnya ChatGPT sama kerjaan aku sih. Aku belum nemuin case yang orang styling pakai ChatGPT sih, aku belum pernah denger sih. Karena styling itu hanya bisa dikerjakan oleh manusia sih, nggak karena AI nggak. Takutnya kayak kerja pun brand-brand aku nggak pernah pakai gitu. ChatGPT sih. Tapi klien kamu tuh kebanyakan sekarang apa, Ci? Maksudnya dari brand atau fashion. artis? Brand fashion, lebih ke brand fashion sih. Brand lokal. Brand lokal. Tapi menurut kamu sendiri kan sekarang banyak lokal brand yang bagus-bagus. Nah, di bidang fashion itu sendiri untuk penjualan brand lokal itu lagi bagus nggak sih sekarang itu? Kalau mereka curhat sih lagi turun ya, ekonomi lagi turun. Jadi ya mereka juga lagi berjuang sih. Aku berharap semoga ekonomi semua brand fashion yang ada di Indonesia bisa naik lagi. Biar karena berpengaruh juga fashion stylistnya ke freelancer macam aku, kayak fotografer, videografer, fashion stylist, bahkan ke model-model juga berpengaruh gitu. Nah, kalau misalnya sekarang tuh lebih naik brand lokal gitu ya katanya. Tapi di perkembangan brand lokal tuh sama nggak sih kayak misalnya nih, kalau brand luxury gitu ya, itu kan jangka waktunya misalkan bisa sampai ya satu model tas ini sampai 10 tahun ke depan tetap banyak dicari orang. Nah, kalau di brand lokal tuh juga kayak gitu nggak sih yang masa waktunya itu lama atau cepat bergantinya? Iya, kalau brand lokal tuh harus cepat bergantinya. Mereka harus super kreatif banget gitu. Beda sama luxury brand sih. Apa yang ngebuat itu? Karena mereka pasti menyesuaikan sama konsumen dong, customer mereka gitu. Jadi mungkin ya atas permintaan customer kan kadang suka minta macam-macam kan, desain bajunya kayak gini gitu. Mereka pasti menyesuaikan pasar gitu. By the way, kakak aku ini juga sering ngehandle Jakarta Fashion Week, Kak. Itu kan banyak banget ya, Ci. Tahun ya itu ya. Iya, yang penasaran bahkan orang tuh kayak fashion stylist berlomba-lomba lah buat ada di situ gitu. Nah, boleh cerita nggak sih kayak kamu pertama kali bisa join ke Jakarta Fashion Week sampai akhirnya setiap tahun selalu join JFW itu gimana? Awal mulanya itu, jadi aku join Jakarta Fashion Week itu bukan ke event ya, jadi lebih ke brand fashion yang ikut Jakarta Fashion Week. Jadi aku handle brand fashionnya gitu ya. Jadi awalnya ya karena ada brand langganan aku yang memang dia pertama kali ikut Jakarta Fashion Week, mempercayakan aku untuk handle brand dia, ngekonsepin, nge-styling, dan handle timnya juga gitu. Jadi awalnya dari situ. Vibes-nya tuh gimana sih, Ci? Kalau misalnya kita lihat di film-film tuh ya, Kak, kalau misalnya soal fashion tuh kan sampai modelnya tuh udah selesai muncul, terus modelnya sampai ganti baju di situ, literally di situ ganti baju ya, itu. Memang pasti di belakang layar itu udah kalang kabut, karena pasti kita sebagai tim wardrobe di belakang layar itu pasti heboh buat ganti baju apa segala macam. Orang di luar kan pasti ngelihatnya udah rapinya, kita di belakang layar memang kayak gitu kerjanya. Berarti modelnya tuh benar-benar langsung cepet ganti baju di situ. Gunanya teamwork di belakang layar gitu. Jadi aku sama tim aku sebelumnya juga udah briefing mereka buat nanti model ini pakai baju ini, aksesoris ini. Jadi mereka udah ada tugasnya masing-masing. Jadi pada saat model nanti ke belakang udah pada siap buat gantiin gitu baju selanjutnya. Tapi ada momen kayak saking hektiknya terus ada yang pernah ke skip nggak, terus jadi modelnya kayak telat muncul ke panggung lagi atau gimana, bajunya ada yang nggak pas? Selama ini sih alhamdulillah sih belum pernah sih. Alhamdulillahnya. Paling ada momen kayak misalnya tim aku makein hijab nih yang harusnya dipentulin dikit, itu tuh mungkin agak kurang rapet, paling muncul dikit gitu ya, tapi orang luar nggak akan ngeh sih. Yang ngeh paling ya orang-orang aku aja. Tapi kamu marah nggak, Kak? Kok bisa ini jangan gitu. Paling aku cuma ngasih tahu aja pelan-pelan, nggak yang marah gitu, enggak. Tapi kamu pasti ngeh ya, maksudnya kayak ada kesalahan sedikit. Iya, karena kan kita harus detail, segala macamnya itu harus detail gitu.